Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, semangat pagi, sahabat-sahabat terinspirasi dimanapun berada. Kembali kita bertemu di ruang berbagi homeschooling usia dini. Dan kali ini bersama Kak Miki yang akan kembali memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Ini sudah ruang berbagi ketiga ya Kak Miki di tahun 2024. Dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan kesempatan buat teman-teman semua di sini untuk berbagi. Jadi teman-teman ya, yang hadir di malam hari ini nih sudah luar biasa, sudah hampir 20 partisipan malam hari ini. Ini adalah ruang berbagi. Jadi saya sangat berharap teman-teman yang hadir di sini proaktif gitu ya untuk kemudian ikut menjawab, ikut berbagi, ikut melengkapi apa-apa yang menjadi pertanyaan pemantik yang akan disampaikan Kak Miki pada malam hari ini. Dan tema malam hari ini adalah tema yang seru banget ya, yaitu tips menjaga kewarasan. Wah, ala keluarga homeschooling. Dalam hal ini mungkin homeschooling usia dini ya, Kak Miki ya. Wah, ini apa pentingnya orang tua perlu menjaga kewarasan ini? Memangnya kita orang-orang nggak waras atau gimana ini ya? Coba nanti kita tanya dulu kepada Kak Miki kenapa tema ini yang diambil dan kira-kira materi apa nih yang terkait ya di ruang member homeschooling usia dini yang kemudian bisa membantu kita melewati hari-hari dengan waras ini. Pada Kak Miki silakan perkenalkan kembali dulu diri Anda, domisili, usia anaknya, karena banyak juga kayaknya teman-teman peserta yang baru juga yang hadir di malam hari ini. Silakan Kak Miki. Oke, terima kasih Mas Andit semuanya. Saya izin off cam dulu ya. Monggo silakan. Iya, jadi terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tema kita kali ini itu adalah tentang tips menjaga kewarasan ala orang tua homeschooler. Nah, kenapa kok tema ini diangkat? Karena memang dalam menjalani keseharian kita itu ini tuh utama gitu. Kalau enggak, biasanya amburadul kan kegiatannya. Oke, kemudian maksudnya ini yang kayak gimana? Waras itu ya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi terkait dengan emosi juga, kemudian juga terkait dengan mental kita. Itu karena dalam keseharian kita ini tuh sangat pengaruh banget gitu. Dalam mempengaruhi lancar tidaknya kegiatan sehari-hari. Sebaik-baiknya kurikulum, sebaik-baiknya kegiatan yang udah dijadwalkan, direncanakan, walaupun itu sudah terstruktur rapi, terjadwal rapi. Tapi kalau tiba-tiba orang tuanya itu ada yang membuat ke-trigger gitu, ada yang bikin gak enak, itu akhirnya bisa mempengaruhi. Nah, itu makanya kita mau ngobrol nih tentang kewarasan ya. Artinya tentang emosi, terkait emosi kita sebagai orang tua yang menyelenggarakan pendidikan rumah gitu kan. Yang namanya kondisi itu kan selalu naik turun, nggak selalu stabil emosi kita itu. Nah, kalau pas dalam kondisi nggak stabil, itu bagaimana dan apakah kita mampu mengenali kondisi-kondisi apa yang membuat kita ke-trigger? Kayak gitu Mas Andit. Ada beberapa nanti sekitar 5 pertanyaan. Semoga ini nanti bisa membuat kita menyelami diri kita sendiri gitu. Oh, ternyata selama ini yang bikin aku ke-trigger ini, yang bikin emosiku itu terpantik itu ini. Kemudian kita bisa sama-sama berproses untuk menjadi lebih baik ke depannya. Gitu Mas Andi. Mantap sekali. Oke, kita applause dulu dong buat Kak Miki. Dan juga nih, sudah 18 partisipan nih malam hari ini Kak Miki yang hadir bersama kita. Dan silakan teman-teman semua, saya mengajak teman-teman untuk proaktif ya malam hari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan pemantik yang akan disampaikan oleh Kak Miki. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa karena ini adalah ruang berbagi homeschooling usia dini, maka materi-materi terkait yang akan kita bahas malam hari ini semuanya ada di ruang kelas ya, ruang member di kelas memulai homeschooling usia dini. Silakan teman-teman login, lalu kemudian langsung cari aja di My Course, lalu kemudian ada di kelas memulai homeschooling usia dini. Di situ teman-teman bisa memperdalam lagi hal-hal yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, Kak Miki, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan.
Oke, terima kasih Mas Andit. Pertanyaan pemantik yang pertama ini teman-teman terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar orang tua. Oke. Maksudnya kebutuhan dasar ini yang terkait makan, minum, atau tidur, kemudian personal hygiene maksudnya itu Ya. mandi, Oke. terus gerak gitu kan. Kita itu banyak banget kan kegiatan. Udah mungkin ada yang kerja, baik itu Mhm. kerja di luaran ataupun kerja di rumah. Ya. Ada juga orang tua yang plus kerja, plus homeschooling, plus Nah, nggak ada pembantu. Nah, wis. terus gimana itu kebutuhan dasarnya? Sempet tidur nggak? Sempet Hmm. mandi nggak? Nah, Jangan-jangan dalam sehari itu nggak mandi. oke. Terus makannya gimana? Sempet makan nggak? Jangan-jangan lupa. Ingat-ingat, waduh belum sarapan jam 11 gitu misalkan. Nah, ini kalau teman-teman ya, gimana cara menjaga, maintenance ya kebutuhan dasar kita, plus memenuhinya. Hmm. Kayak gitu. Oke, silakan teman-teman semua. Ada yang mau berbagi bagaimana cara ini dalam konteks homeschooling usia dini ya. Katakanlah teman-teman sebagai orang tua gitu yang niscaya kalau ada di sini sih bayangannya adalah setidaknya teman-teman punya anak usia dini. Usia dini itu berarti di bawah 7 tahun yang di dalam pola kesehariannya perlu pendampingan ya, perlu perlu ada proses katakanlah kebersamaan, nggak bisa dilepas dan sebagainya. Itu kalau katakanlah satu anak. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang homeschooling usia dininya anaknya kayak Kak Miki begitu ya. Kak Miki berapa anaknya? Usianya 6 tahun, 4 tahun, 4, 1,5, 1,5, lagi hamil lagi. dan lagi hamil lagi gitu ya. Jadi ada 3 usia dini nih di rumahnya Kak Miki gitu, dan juga mungkin teman-teman sedang mengalaminya, dan kita pengen tahu nih kira-kira teman-teman itu gimana nih cara kesehariannya supaya bisa tetap penuh memenuhi kebutuhan dasarnya. Silakan langsung di-sharingkan saja di kolom chatting, dan ada yang mau menjawab langsung bisa langsung raise hand. Strateginya bagaimana sih supaya tetap bisa mandi, tetap bisa makan, tetap bisa tidur. Oke, wah nih sudah ada Kaneli, tapi sebelum Kaneli kita ke Kak Alida dulu nih. Coba nih Kak Miki nih. Yang di kolom chat ya? Yang di kolom chat. Setelah ini kita ke Kak Iya, Kaneli ini ya. tipsnya dari Kak Alida adalah Ya. makannya bareng sama anak. Yes. Kalau nggak gitu nanti nggak sempet makan seharian. Wah, Wah, itu. iya apalagi kalau anaknya kecil ya Kak ya. Yes. Orang Benar. anaknya udah selesai makan, orang tuanya belum, anaknya udah kemana-mana deh. Nah, Jadi itu bingung dia. juga gitu. Itu salah satu tips yang menarik ya Kak Miki, yang mungkin bisa jadi ada Bener. yang nggak kepikiran. Iya juga ya, kenapa pas lagi anak makan saya nggak ikut makan aja, selama ini nyuapin aja nungguin supaya anak saya selesai makan, padahal orang tuanya belum makan. Oke, Kaneli silakan langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan gimana Kak, sempat mandi, sempat makan, sempat tidur, langsung Kak gimana ceritanya nih dalam keseharian Kakak, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Andit, Kak Miki. Salam. Mohon maaf off cam ya. Yes. Ya, kalau Kenalan dulu dong, oh kami. iya kenalan dulu. Kami Oh lagi iya. Kaneli, ada yang belum kenal loh di sini, ada yang baru soalnya. Iya, perkenalkan teman-teman, saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Yang pertama sekarang usianya 9 tahun. Yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga ini sekarang udah 14 bulan ya, 15 bulan. Sudah setahun lebih ya Kak? Iya, udah setahun lebih. Gimana, Ya, Kak? jadi kalau di musim anak usia dini itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, terutama kalau saya ya pengalamannya mandi Ya. pagi, adalah bangun tidur itu harus langsung mandi Oh, kita. oke. Iya, pokoknya harus langsung mandi, sholat, kalau nggak mandi kita ngurusin urusan rumah atau ngurusin anak dulu itu sampai siang nggak akan mandi. Oh, udah pasti tuh ya Kak? Iya, udah pasti itu. Karena pengalaman saya waktu masih baru 2 anak aja begitu gitu ya. Gimana yang udah 3 anak, gimana atau lebih nggak tahu deh kalau bagaimana caranya. Tapi kalau saya pokoknya bangun tidur itu udah harus mandi pokoknya. Nah, kalau anak bayinya udah bangun kan kita bisa minta tolong ya, mungkin ke suami, atau kalau saya karena kami tinggal bersama orang tua, jadi saya kadang minta tolong untuk memegangi si kecil gitu, supaya saya udah bisa mandi aja dulu, minimal udah mandi gitu.
mandi, menyiapkan sarapan. Ya sarapan kalau kami karena terbiasa bersama-sama dan anak ini dari ketiga anak nih saya selalu pakai metode BLW ya. Jadi anak-anak makan sendiri gitu. Oke. Ya, walaupun sesekali kalau misalnya iya mama kan tadi udah mama. Ya. Jadi anak-anak makan sendiri gitu. Jadi kita sambil makan, kita liatin anak-anak udah makan gitu. Walaupun ya kita udah selesai ya tetap aja ya karena kayaknya makannya nggak mindfully juga ya Kak Andit ya. Karena kan sambil memperhatikan anak bayi makan gitu ya. Tapi ya yang penting saya ngerasa oh makanannya udah enak di lidah, kenyang perut udah. Akhirnya ya udah gitu. Anak belum selesai makannya kelihatannya belum kenyang ya kita suapi gitu dikit-dikit gitu. Terus untuk masalah sholat yang memang rada-rada keteter gitu ya. Kalau pengalaman dari kita kebutuhan juga tuh ya Kak. Iya betul. Itu juga kebutuhan dasar juga kan kalau menurut saya gitu. Nah, kalau saya jadi bayi ini awal-awal ketika dia masih belum banyak bergerak kan, ya saya taruh di depan aja gitu, di depan sajadah. Jadi dia ikut sholat gitu sama kita. Nah kalau sekarang karena dia udah mulai banyak gerak, dia pindah-pindah. Kadang-kadang strategi itu berhasil, kadang-kadang enggak ya. Ya udah kita minta tolong aja lah. Kalau enggak, karena kakak-kakaknya udah bisa dimintai tolong ya saya minta tolong gitu Kak tolong ya mama sholat dulu ini adiknya gitu. Lumayan ya kalau lagi ada anak usia sekolah yang bisa dititipin lumayan lah untuk kemudian nah kalau ya betul dan kalau saya tipenya pokoknya yang penting mandi makan perut saya kenyang gitu udah beres aman semuanya gitu. Pokoknya itu sih kalau ibu aman, anak aman gitu ya kami. Iya, itu aja sih kebutuhan dasarnya ya. Oke, sip. Terima kasih nih Kaneli sudah berbagi luar biasa. Siapa yang sepakat dengan Kaneli langsung jempolnya boleh atau kemudian bisa di kolom chatting boleh di komen-komen setuju nih dengan apa yang Kaneli sampaikan. Kaget udah kasih reaction aja. Sip, mantap. Ini kayaknya seru nih di kolom chatting. Coba kita lihat dulu nih Kak Niki. Iya, ini seru ya. Di kolom chat itu ada dari Kak Rara. Ya, makannya sambil ngajak ngobrol dan ngobrol anak-anak ya. Supaya pas lagi ngelonin bisa tipis-tipis ikut tidur. Jadi anaknya tidur, ibunya tidur. Ya, mandi kilat kalau pas bayi lagi bangun, bayinya sama si kakaknya. Kalau lagi tidur lebih enak dikit, bisa lamaan dikit sambil dititipin ke kakaknya. Kakaknya udah 5 tahun. Ya, alhamdulillah. Yes, mantap. Di atasnya ada dari Kak Dia tuh, Kak. Dari Kak Wida juga, ketika anak masih usia dini, kalau anaknya bubuk, ibunya ikut bubuk. Iya, benar banget Kak ini. Rumah berantakan nanti lah ya. Yang penting nanti bisa digarap habis bubuk setelah bangun tidur. Kemudian juga ada Kak Nandia. Tim harus mandi sejak punya bayi pertama, padahal dulu males banget mandi. Iya, kalau dulu tuh masih belum punya anak, mandinya bisa anytime ya. Tapi kalau udah punya anak, kadang memang perlu pakai strategi. Kalau enggak, nanti kebablasan sampai siang, sampai sore, lupa belum mandi. Dari Kak Fardani, anak umur 6, 5 dan hamil 5 bulan. Sama-sama bumil kita. Kebutuhan pribadi yang lebih diutamakan lebih sering bareng-bareng sama anak-anak. Kalau nggak bisa masak, ya beli ya. Mandi sering barengan, deket dengan ortu. Jadi kadang anak-anak ke tempat kakek neneknya. Wah, ini ada support yang bagus ya. Kemudian dari Kak Feni sama dengan Kak Nelly tadi ya, mandi langsung di awal. Memang lebih pas supaya nggak kedodoran sampai kesiangan. Makan barengan atau sering juga sepiring berdua. Tidurnya barengan malah asik bisa tidur siang pas anak lebih kecil. Oke. Ini di kalau atasnya, dari Kak Dia, dari Kak Adia tuh, Kak Nelly, Kak Miki di atasnya. Di atas, Kak Rara itu ada Kak Dia. Di atasnya Kak Rara? Ya, itu ada dari komennya dari Kak Dia, kalau anak-anak masih bisa menunggu, saya mengutamakan saya atau ibu yang duluan makan. Sebab kondisi perut lapar itu lebih mudah memancing emosi. Anaknya usia 4 dan 2 tahun tuh katanya, Kak. Iya, benar ya. Makan dulu itu. Kemudian ini dari Kak
Feni. Oke. Bukan. Udah tadi Dari Kak. siapa? Udah tadi ya. Oke, Ya. udah berarti. Sip, mantap. Jadi kalau Kak Miki sendiri gimana nih kalau boleh berbagi ceritanya? Kan lumayan ya, ada 6, ada 4, ada 1,5, lagi hamil pula. Gimana Kak strategi Kakak bisa mandi dan makan ini? Iya, sama. Kalau mandi itu sekarang saya mandi lebih awal Oke. sebelum anak-anak bangun. Kalau enggak nanti kebablasan dan rasanya itu enggak enak sekali. Dalam keseharian belum mandi bau ketek itu enggak enak. Ya. Terus saya punya kebiasaan Mas Andit, kalau pagi itu memang pagi-pagi saya mandi, kemudian saya suka pakai bau-bauan gitu. Oke. Saya suka bau parfum gitu kan. Terus Mhm. akhirnya ditiru sama anak-anak. Jadi anak-anak itu semuanya itu mereka pagi-pagi habis mandi itu pakai parfum semua. Oke. Itu untuk kebutuhan mandi. Kalau untuk kebutuhan makan, sama kami selalu makan bersama. Tapi ini ada teman-teman, kalau saya kan tipe orang yang energi cepet banget boros dan cepet banget lapar gitu. Jadi selain Oke. makan 3 kali sehari itu ada snacking. Hmm. Snackingnya itu kalau pagi sekitar jam 10, kalau siang itu sekitar jam 3, setengah 3 gitu selalu snacking. Jadi kami punya stok makanan di rumah gitu. Hmm. Jadi makan gitu. Itu untuk pemenuhan kebutuhan ini ya, Ya. kebutuhan perut. Terus sama juga ini, kalau tidur ya ketika saya ngantuk, saya tidur. Dulu waktu di awal-awal ada rasa bersalah ya. Ya. Tapi lama-lama ternyata tidur ini mempengaruhi kualitas bersama anak, terutama emosi. Jadi ketika saya ngantuk, ya saya bilang ke anak-anak, ini Umi perlu tidur, kalau nggak tidur nanti Umi bisa mogok. Kayak mobil-mobilanmu, nanti kalau Umi mogok kan gimana? Nggak ada yang nemenin, jadi ketika saya tidur, saya kondisikan, saya nggak mau diganggu. Dan anak-anak ngerti, kayak gitu. Dan itu bisa dibicarakan ya Kak Miki. Iya. Anak-anak tuh bisa diberitahu ya bahwa ibunya butuh situasi yang lagi dibutuhkan gitu, dan itu bukan hanya demi kebaikan ibu tapi demi kebaikan kalian. Ya itu ya. Terima kasih Kak Miki sudah berbagi, dan ini ada dari Kak Nur Fauzia yang meminta tips mengendalikan emosi agar nggak membentak dan nggak nyubit anak. Ini yang kita mau bahas sebetulnya Kak Nur Fauzia. Mudah-mudahan sharing kita malam hari ini memang ujung-ujungnya ke sana, kan kayak orang nggak waras ya. Kalau anaknya kok kita nyubit anak gitu, kenapa? Nah itu kan kesannya kayak orang nggak waras. Nah gimana kita menjaga kewarasan? Kita akan berbagi malam hari ini. Oleh itu, karena itu teman-teman semua silakan ya, yang mau dibagikan sharingkan, silakan raise hand, silakan tuliskan di kolom chatting, siapa tahu bisa membantu apa-apa yang sedang teman-teman butuhkan malam hari ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua, Kak Ki. Oke. Sebelum saya masuk ke pertanyaan pemantik kedua, Ya. nanti Kak Nur Fauzia, pertanyaannya itu secara langsung to the point itu ada di pertanyaan nomor 4. Sabar dulu ya. Jadi ada 1, 2, 3 ini saya berikan pertanyaan pemantik untuk kita mengenali diri dulu. Nah, yang bikin saya waras itu apa sih? Yang pertama tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita. Ya, menjaga kebutuhan dasar. Kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua ya, yaitu bagaimana terkait tentang ini, tangki cinta. Tangki cinta ini kaitannya dengan bahasa cinta. Mungkin teman-teman kenal ya, ada yang mungkin belum tahu. Jadi ya ada beberapa bahasa cinta seperti sentuhan, kemudian kata-kata yang positif, terus habis itu waktu yang berkualitas, kemudian hadiah, dan yang terakhir adalah pelayanan. Nah, ini terkait dengan ini, tangki cinta kita. Nah, kita ya, ibu dan pasangan gitu kan, dua-duanya ini kan sama-sama ngasuh anak nih, ya kan? Nah, kita itu juga perlu diisi tangki cintanya. Kalau kita sudah bisa mengenali tangki cinta, oh ternyata tangki cintaku itu ada di sini, nanti insya Allah kita akan lebih mudah mengenali tangki cinta anak kita itu apa. Nah, sebelum kita ke anak, kita kenali dulu nih. Oh, ternyata tangki cintaku ini. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu nggak tangki cintanya apa? Terus gimana cara memaintenance dan memenuhi tangki cinta teman-teman semua? Baik diri ataupun pasangan. Misalkan, oh saya ini tangki cintaku.
tangki cintanya pasangan adalah ini dan cara kami memenuhinya adalah seperti ini. Oke, berarti tentu di awal perlu dikenali dulu ya. Kira-kira apakah teman-teman sudah pernah mengenali atau mungkin baru pertama kali dapat infonya malam hari ini, nggak apa-apa juga gitu. Karena ini memang sebuah hal yang cukup penting gitu ya untuk kemudian memastikan agar hari-hari bisa berlangsung dengan baik, orang tua terjaga kewarasannya. Nah, silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi, Anda tipsnya seperti apa ya untuk kemudian bisa orang tua, khususnya diri Anda itu bisa terpenuhi dahulu nih tangki cintanya. Silakan teman-teman semua, langsung boleh tuliskan di kolom chatting, yang mau berbagi langsung respon saja. Gimana caranya supaya kemudian bisa terpenuhi tangki cinta Anda. Oke, silakan. Wah, ini sudah mulai ada nih dari Kak Enggar. Iya, dari Kak Enggar ini ternyata tangki cintanya adalah pelayanan. Wah, ini sepertinya keren banget Kak Enggar. Kalau misalkan mau diceritakan ya Mas Andit ya. Boleh kalau misalkan nggak bisa raise hand, ketik aja di kolom chat. Gitu. Kemudian Gimana dari Kak caranya, YM, Kak Enggar? gimana caranya? Jadi gimana cara orang supaya pelayanannya terpenuhi gitu? Apakah, hai suami, sana nyapu gitu ya, atau akhirnya bisa terpenuhi begitu, atau kemudian bagaimana Kak supaya kemudian yang namanya pelayanan ini bisa terpenuhi? Wah, Kak Enggar mau resen boleh nggak? Boleh langsung sampaikan saja. Mas Andi tuh mau sharing sebentar. Monggo, nggak apa-apa Kak. Pokoknya kalau misalnya sudah memungkinkan, kita tunggu langsung resen saja ya Kak Enggar ya nanti ya. Kak Miki sama Mas Andito, selamat malam. Selamat malam. Mau sharing yang tangki cinta itu. Monggo, silakan. Ternyata saya itu kan ngisi apa ya, kuesioner gitu dari waktu itu ada seminar gitu, terus saya kira itu tangki cinta saya itu apa ya gitu ya. Gitu, jadi kok dikasih hadiah itu seneng gitu, tapi ternyata bukan. Ternyata tangki cinta saya itu pelayanan. Jadi paling seneng itu kalau misalnya suami bantuin nyapu atau bantuin cuci piring kayak gitu-gitu. Terus saya itu sempat nanya sama teman saya yang psikolog. Terus gimana caranya aku ngisi tangki cintaku gitu kan? Kan ternyata dikasih tahu ya dengan cara melayani diri sendiri, menyenangkan diri sendiri gitu. Gimana caranya kan kebetulan saya suka ngerajut, suka jahit, suka bersih-bersih rumah gitu. Jadi ya melayaninya dengan cara coba merajut untuk menyenangkan diri sendiri, terus jahit yang misalnya kayak kemarin saya, aduh aku kepingin jahit bantal deh. Terus ada temen yang aku mau dong dijahitin tapi nggak dibayar, nggak apa-apa gitu. Jadi udah rasanya seneng banget gitu loh jahitin temen walaupun nggak dibayar, itu kayaknya kepuasan. Boleh juga nih Kak, salah ya. Tapi ikut seneng Kak Enggar. Terus gimana Kak selanjutnya setelah itu? Benar-benar terpenuhi setelah itu Kak? Iya, jadi kayaknya jadi paling nggak yang tantrum gitu, enggak. Jadi paling nggak sehari itu saya harus melakukan sesuatu yang aduh aku mau ngerajut rek gitu. Jadi saya menyiapkan paling nggak sejam gitu untuk tekan sendiri yang untuk ini diri sendiri. Kadang-kadang bikin gelang kayak gitu. Mas Andit sama Kak Miki sama teman-teman. Coba kenalan dulu Kak Enggar ini domisili di mana, usia anaknya sudah berapa sekarang? Coba. Maaf tadi langsung. Kenalkan saya Enggar, domisili Batam, anak saya 2, usia 10 sama 8 tahun. Mantap. Terima kasih ya Kak Enggar sudah berbagi. Walaupun anak Kak Enggar sudah masuk usia sekolah, tetapi cerita-cerita usia dininya juga sangat perlu juga untuk kemudian kita saksikan bersama. Terima kasih Kak Enggar sudah berbagi malam hari ini. Gimana Kak, di kolom chatting ada yang seru-seru lagi? Wah, iya di kolom chatting lagi seru juga ini, Mas Andit. Ada juga dari Kak YM tadi itu, kalau bahasa cintanya adalah pelayanan, sentuhan. Tapi nggak tahu caranya gimana. Oke, nanti kita simak dari nanti kita bisa bahas ya Kak mengenai ya tipis-tipis saja, kita nggak akan bikin seminar tentang love language malam hari ini, tapi itu memang penting sih teman-teman untuk kemudian bisa kita bahas bersama. Oke, lagi lanjut Kak.
Oke, lanjut kalau Kak Jowi ternyata sama dengan Kak Enggar, sama juga dengan saya Kak Enggar. Kemudian dari Kak Nur Fauzia itu me time, berarti waktu yang berkualitas ya. Seperti masak sambil dengerin lagu, dan juga termasuk pelayanan, dibantuin ngomong anak ya. Kalau Kak Wida ini adalah sentuhan. Sekedar dipeluk atau dicium, diusap-usap oleh suami langsung naik lagi nih bensinnya. Wah, berarti bangun pagi dan ngopi itu wajib. Itu beda banget kalau bangun buru-buru dan panik memulai hari. Udah deh. Iya, crack and release all day. Iya. Makasih Kak Wida. Iya, tangki cintanya agak kosong gitu ya Kak Wida maksudnya ya. Kalau dari Kak Rara ini tangki cintanya penuh saat suami WA. Oh, berarti kata-kata positif ya. Wih, mantap. Oke. Kemudian juga dari Kak Nur Fauzia. Oh iya. Nah, kan sesama Batam, ayo. Makanya enaknya kenalan menyebutkan domisili itu lumayan loh. Sehingga kita siapa tahu ketemu teman-teman yang ternyata jangan-jangan tetangga nih satu komplek, ternyata hari-hari ketemu di minimarket. Oke, dari Kak Fardani nih. Kak Fardani ya, tangki cinta dan pasangan sama-sama quality time dan sentuhan. Wah, ini enak banget kalau pasangan punya tangki cinta yang sama. Jadi bentar, ini asal sama-sama dalam satu ruangan, rasanya dicintai, ditambah kalau sambil pelukan atau dielus-elus, wah romantis banget ya. Dari Kak Gema, tangki cintanya kalau udah ngobrol berdua, ya berarti ini ya dari quality time kata-kata, dari kata-kata. Kemudian kalau Kak Nelly itu waktu yang berkualitas, seneng banget beruyukan berkegiatan bareng sama anak-anak. Kalau pergi harus lengkap nih, masak bareng anak-anak walau rusuh tapi ternyata membahagiakan. Oke, quality of time ya. Kemudian oke. Bolehlah Kak Miki kita mungkin bisa bertipis-tipis saja Kak, kalau kemudian punya bahasa cintanya apa, terus biasanya praktis sehari-hari sebagai orang tua usia dini kira-kira seperti apa? Boleh Kak Miki? Iya, tentang bahasa cinta ini kan terkait dengan pemenuhan tangki cinta kita ya kan. Pengaruhnya apa sih ke sehari-hari? Pengaruhnya itu yang utama adalah ke emosi. Jadi ketika kita itu udah penuh, kebutuhan dasarnya penuh, kemudian tangki cintanya itu penuh, biasanya hari itu akan enak. Tapi kalau udah salah satunya itu udah agak error, ketika ada stimulus dari luar, itu gampang tersulut gitu. Nah, itu salah satu kuncinya di situ. Jadi kita bisa merefleksi, oh kenapa ya aku kok akhir-akhir ini kok suka marah-marah? Wah, ternyata aku kurang tidur. Oh, ternyata aku sama suami hubunganku kurang begitu baik. Aku pengennya gini, tapi ternyata suamiku nggak ngerti, nggak paham. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu perlu dicari ininya, caranya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Nur Fauzia ya, kalau nggak salah ya. Betul. Yang tentang bahasa cinta saya itu ini, tapi cara memenuhinya gimana gitu kan. Yang pertama, kita lakukan apa yang kita bisa untuk diri kita gitu. Misalkan tadi sentuhan ya, oh ternyata saya merasa nyaman kalau disentuh. Kalau gitu, cobalah sering-sering peluk pasangan atau peluk anak. Gitu. Kemudian ada yang bahasa cintanya adalah selain sentuhan tadi apa ya tadi? Pelayanan. Berarti pelayanan itu bisa ini melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, melayani diri kita sendiri, atau kita bisa komunikasikan dengan pasangan. Ini juga terjadi sama saya, Mas Andit. Oh, begitu. Saya sama suami itu punya bahasa cinta yang berbeda. Dulu di awal-awal kami nggak ngerti. Saya berharap suami itu tahu bahasa cinta saya itu ini. Tapi saya salah karena saya menyuruh suami itu paham tanpa saya bilangin gitu loh. Padahal suami kan bukan dukun ya. Dia kan nggak bisa baca isi hati saya kan. Jadinya saya komunikasikan gitu. Saya bilang gitu, sedangkan suami saya itu tipenya itu adalah ngasih hadiah, sedangkan saya tipenya itu adalah pelayanan. Jadi nggak nyambung gitu loh. Terus akhirnya ngomong gitu, aku itu butuhku itu ini loh. Aku itu butuhku, aku paling seneng banget kalau misalnya ditemenin masak. Kemudian habis itu dibantuin bersih-bersih, udah deh aku nggak usah dibelikan apa-apa, aku cukup dibantuin aja itu aku udah senang
banget. Terus akhirnya jalan gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi ngapain, saya towel gitu, Abi tolongin aku dong gitu, dia datang. Ya, jadi saya merasa penuh banget, merasa enak banget. Tapi kalau udah kurang itu ya, itu rasanya itu nggak enak. Jadi efeknya ya ke anak-anak. Anak-anak nggak ngapa-ngapain gitu saya omel-omelin gitu. Anak-anak berantakan dikit saya omelin. Efeknya di situ. Begitu ya teman-teman semua. Jadi love language ini memang sebuah hal yang perlu didalami, perlu dikenali kalau teman-teman katakanlah kok kayaknya hampir semua solusi sudah dilakukan, tetapi love language-nya ternyata belum connect. Nah, coba nanti boleh juga nanti teman-teman punya grup WhatsApp ya masing-masing, langsung bisa berkomunikasi di sana, bisa disampaikan kalau ada yang mau lebih didalami lagi. Ini dari Kak Dian Yulia nih, Kak Miki nih, ada juga nih. Yang mana bentar? Yang mana, Kak? Yang Kak, anakku tangki cintanya sentuhan fisik, tapi sejak anakku usia 7 tahun, aku risih dipeluk-peluk karena dipikirkan aku tuh dia sudah besar. Gimana ya Kak, di satu sisi aku juga nggak mau kehilangan momen dan memenuhi tangki cinta dia. Oh, ini tangki cintanya anak berarti ya? Betul. Oke. Kalau anaknya udah gede, Kak, coba lagi diobservasi lebih dalam, apakah benar anak ini itu tangki cintanya sentuhan. Ya. Seperti tadi ceritanya Kak Enggar mengira kalau tangki cintanya adalah ini ya, quality ya, time ya. Tapi ternyata ketika diobservasi lagi, ternyata bukan itu, tapi ternyata act of service. Nah, untuk anak yang sudah 7 tahun ke atas, mereka itu akan kelihatan gitu. Dan ternyata, wah ternyata bukan ini bahasa cinta yang utamanya, tapi ternyata ada yang lain. Maka coba diinikan dulu, coba diobservasi sebenarnya tangki cinta yang utamanya apa. Kalau misalkan anak memang tidak begitu suka sentuhan fisik, ya kita sesuaikan juga dengan kondisi anak ya. Karena kalau anaknya nggak nyaman juga nggak enak juga ya Mas Andit ya. Kayak gitu. Kemudian tentang kehilangan momen, sebenarnya momen banyak sekali diciptakan tidak hanya lewat sentuhan tapi juga quality of time. Dan yang kedua adalah memberikan kata-kata motivasi buat anak. Tuh. Oke, begitu ya Kak. Nanti bisa kita elaborasi lagi dari Kak Luana ini Kak Miki. Seru dari nih. Kak Luana, sebentar yang mana ya? Ya katanya posisinya sekarang ini ikut webinar sambil makan sendiri di luar tanpa distraksi anak dan suami. Jadi berasa lama nih nggak me time dengan belajar tanpa distraksi. Berarti quality time ya kurang lebih ya kalau iya, ini salah satu bentuk menyenangkan diri sendiri Kak, memenuhi kebutuhan diri sendiri ya. Oke, dan itu nggak salah kok teman-teman. Bukan berarti kita egois kok. Jadi memang kita butuh waktu itu berjeda, ibaratnya buat ngisi baterai gitu loh. Ibaratnya baterai itu kan perlu dicas kan, HP perlu dicas. Walaupun itu hanya 10 menit, 30 menit sama, kita juga perlu dicas ini. Nanti kalau kita udah penuh baterainya, kita mau ke anak itu kan enak ya rasanya. Gitu ya Mas Andit ya. Sip, mantap. Nah, ini juga dari Kak Feni nih di bawahnya. Dan mengenai ini teknis ya teman-teman semua. Salah satu tips dari Mas Aram dan Mbak Lala itu adalah kalau teman-teman membutuhkan waktu, misalnya kata anak, aku butuh ngafe nih, atau aku butuh nyalon nih, aku butuh pijet, disampaikan ya kepada pasangan atau kepada keluarga dan sebagainya, karena itu bagian dari kebutuhan keseharian. Ya, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan katakanlah aku egois ya memenuhi keinginanku, bukan, ini untuk memenuhi kebutuhan tangki sehingga tangkinya full. Wah, begitu tangki full asik deh teman-teman, nanti bagi-bagi energi happy-nya itu jadi lebih asik gitu ya. Dari Kak Feni nih, Kak Miki. Dari Kak Feni yang jadi pengen tes tangki cinta nih. Tapi aku suka pagi sebelum yang lain bangun kerjain sesuatu yang aku suka. Nah, yang aku suka ini nih, jadi bisa jadi mungkin itu termasuk quality time juga ya untuk kebutuhan diri sendiri. Bisa jadi begitu. Atau tapi kemudian setidaknya, ya gimana Mas Andit? Ya, atau mungkin bisa jadi juga mungkin pelayanan gitu ya. Mungkin yang aku suka adalah aku masuk kamar mandi ketika semua orang belum bangun. Bisa jadi begitu kan. Iya. Tapi memang untuk sudah kami pulang. Yang penting adalah kita bisa mengenali, oh ternyata aku kalau dapat ini, aku itu merasa seneng banget, aku merasa diriku itu penuh, itu yang penting. Jadi kita bisa mengenali diri kita sendiri dulu. Seperti yang dilakukan Kak Feni, berarti Kak Feni walaupun itu dia udah tahu gitu, oh ternyata aku penuh. Tapi kalau misalkan mau tes,
tentang tangki cintanya apa, boleh ya Mas Andit ya. Nanti silakan ikut apa gitu untuk mengetes itu. Sip. Nah ini kayaknya seru nih obrolan tentang anak yang punya salah satu tangki cintanya adalah sentuhan. Dari Kak Wida merespon, kan aku laki-laki sekarang 16 tahun masih suka dipeluk, suka gandeng tanganku juga kalau kita lagi jalan bareng. Nah mungkin Kak Wida bisa nih ya kasih tips-tips nih dengan untuk Kak Dian ya, yang kemudian anaknya suka dipeluk-peluk. Nah ini sampai umur 16 tahun masih suka dipeluk-peluk. Ibunya risih nggak ya? Silakan Kak Wida bisa. Iya. Bisa kalau berbagi. Kak Dian itu ternyata yang nggak nyaman Kak Diannya, ibunya. Betul. Anaknya ternyata suka meluk-meluk, tapi Kak Diannya yang nggak suka udah risih gitu dipeluk gitu ya. Betul. Oke, mungkin bisa sambil gandengan tadi Kak Dian seperti caranya Kak Wida. Gitu ya, silakan, itu bisa diobrolin lagi lebih jauh. Tapi saya lagi teman-teman, selamat menemukan tangki cinta Anda dan kemudian temukan cara terbaik untuk mengisinya, karena itu penting banget dalam menjaga kewarasan. Oke, next kita lanjut dulu Kak Miki ke pertanyaan berikutnya. Next, Mantap ini nih. adalah tentang hobi ya, atau kegiatan lain yang teman-teman lakukan di luar kegiatan ngasuh anak. Ya. Dan seberapa besar manfaat yang teman-teman rasakan pada kestabilan emosi. Oke, silakan. Kalau tadi Kak Enggar ya, Kak Enggar tadi cerita itu suka merajut. Ternyata itu memberikan ini ya, memberikan efek menenangkan buat Kak Enggar. Saya juga ingat ceritanya Kak Elsa waktu sharing hari Senin itu, Kak Elsa menyampaikan suka ini ya, memetik bunga-bunga, kemudian ditaruh di ruangan, kemudian mencium baunya itu bikin enak, bikin mood booster gitu. Yuk, silakan teman-teman, silakan berbagi apa yang menjadi mood booster Anda, hobi-hobi Anda apa yang dilakukan di sela-sela waktu homeschooling Anda gitu. Jadi bukan bagian dari keseharian homeschooling. Ya bisa jadi mungkin bisa diintegrasikan, tapi kadang-kadang kita perlu melakukannya tanpa orang lain. Gitu. Kalau boleh berbagi, saya tuh lagi salah satu recharge-nya itu kalau sudah bisa olahraga gitu ya, misalnya apakah jalan pagi, kalau itu sama pasangan sih enak tuh ya, jalan pagi sama pasangan, atau kemudian bisa ya, olahraga tuh bisa sesederhana push up gitu, bisa target tercapai, wah itu kayaknya seharian tuh pede, kurang lebih gitu kalau saya. Oke, silakan teman-teman, bagaimana nih, punya hobi-hobi apa nih yang kemudian bisa di-sharingkan di sini, boleh langsung raise hand saja atau kemudian boleh tuliskan di kolom chatting. Hobi apa, kan ada yang hobinya ngopi gitu ya, ada yang kemudian hobinya minum teh hangat dulu atau menjurnal mungkin gitu ya, atau kemudian aku hobinya harus katakanlah cukup pipi anak dulu gitu ya, baru kemudian fresh gitu, misalnya seperti itu. Silakan teman-teman semua. Wah, ini dari Kak Dian nih, Kak. Oke, dari Kak Dian di kolom chat. Kalau kesel sukanya rapihin rumah. Kalau lagi marah rasanya energi meluap-luap. Wah, ini auto rumahnya jadi rapi. Tapi memang ada yang seperti itu ya. Ketika marah itu emosinya naik gitu kan. Tapi ibu ini paham. Kayak Kak Dian tadi paham. Oh, aku harus menyalurkan energiku. Kalau enggak nanti bisa ke anak. Efeknya adalah aku mukul anak. Efeknya aku apa. Jadi energi yang besar itu disalurkan ke sikat rumah, kayak ke sapu kayak atau ke alat bersih-bersih rumah. Keren banget. Mantap ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bilang gini Kak Miki, wah rumah keluarga homeschooling berantakan ya. Belum tentu, tergantung Anda apa hobinya gitu. Kalau Anda hobinya adalah bersih-bersih, bisa jadi rumah Anda adalah rumah paling bersih di dunia gitu ya, karena daripada aku marah-marah, aku bersih-bersih saja. Bisa jadi begitu. Wah, ini ada Kak Jovi nih mau berbagi. Kak Jovi, wah ini nih kayaknya sudah persiapan buat homeschooling lapis 2 ini kalau Kak Jovi. Silakan Kak Jovi, gimana? Apa yang Kak Jovi lakukan untuk kemudian memastikan keseharian homeschooling lebih berjalan dengan lancar dalam hal ini hobi? Silakan Kak Jovi, kenalkan diri Anda, usia anak ya, bukan usianya Kak Jovi, tenang aja. Usia anak dan domisili Kak Jovi sekarang lagi di mana? Silakan Kak. Oke, makasih Kak Andit. Halo Kak Miki. Ya mau sekalian jawab sama pertanyaannya Kak Dian tadi ya. Yang soal anak suka meluk-meluk, terus kita sendiri nggak suka. Ini mirip. Sebenarnya
Saya Jovi, sekarang lagi di Malang, Kak Andit. Oke. Sebenarnya aslinya di Makassar, terus Ya. minggu depan mau geser lagi ke Jakarta. Luar biasa. Terus, ya, yang Usia anaknya berapa, Kak? Ya? Iya, usia anaknya. Usia anak 15 tahun tahun ini. Oke. Jadi udah kelas 3 SMP, udah mau SMA. Ya. Nah, si bungsu ini sama yang ketiga itu hobi banget meluk, melendot gitu. Kalau jalan bawanya mau mepet-mepet gitu. Sementara saya posisinya orang yang nggak suka sama sekali. Tidur itu kalau kesentuh sama dia sedikit itu langsung kebangun. Jadi bisa dibayangkan sepanjang malam kalau dikeruntelin sama mereka nggak bisa tidur sebenarnya. Oke. Nggak bisa tidur. Nah, tapi saya dapat masukan dari salah satu guru sekolah mereka waktu TK dulu. Ya. Katanya anak-anak yang punya tangki cinta pengen disentuh itu dibiarin aja sampai kapanpun karena dia nggak akan berubah gitu. Oke. Selama dia masih mau ekspresinya ke orang tua ya diikutin aja daripada dia meluk-meluk orang lain. Itu dia. Coba kalian bisa dicatat gitu, ini kan? daripada. Gitu. Jadi caranya satunya gimana? Ya udah ngalah aja sebagai emaknya mah. Sekarang udah mulai coba-coba kebiasaan kalau misalnya udah jengah ya udah bilang, aduh udah kebanyakan hari ini aku disentuh tuh udah jauh dulu time up gitu. Nah kalau udah begitu, nah saya suka ini sama dengan Kak Enggar kan, Rajut ini lagi ngerjain satu proyek lagi nih. Saya minta melipir dulu ngerajut atau kalau misalnya lagi capek kan makan rajut itu kan duduk dulu ngambil sepeda jadi saya keliling gitu naik sepeda keliling entah kemana sambil dengar podcast atau apa gitu. Itu pulang capek tidur bangun udah ngecas lagi. Wis mantap. Gitu, luar biasa. Terima kasih Kak Jovia untuk inspirasinya ya. Jadi ngecasnya naik sepeda keliling-keliling pulang segar. Mantap. Oke, terima kasih. Ada waktu ya ke laut. Wih, gini dia. Pokoknya kalau Indonesia aman, laut semua ya Kak Jovi sikat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next kita ke Kak Gema nih. Gimana Kak Gema? Apa nih yang Anda lakukan dari sisi hobi sehingga ketika itu terpenuhi keseharian homeschooling berlangsung lancar. Silakan sebutkan domisili usia anaknya. Langsung Kak. Halo teman-teman, saya Gema, saya domisili Tangsel, anak saya 3, 2 anak kembar perempuan usia 4,5 dan 1 bungsu umur 18 bulan. Nah, sebetulnya pertanyaan Kak Miki ini agak memantik kebingungan saya di beberapa tahun lalu bahwa saya sangat tahu hobi saya itu apa. Ya. Rasanya kerja, urusan rumah, itu selalu jadi satu. Bahkan misalnya saya di bidang seni, di bidang musik, saya sampai nggak bisa bedain ini hobi atau pekerjaan yang memang setiap hari selalu berkelindan. Saya liburan, pasti ada kesalahan. Ya misalnya, saya ke Bali, pengennya liburan aja, sampai suami saya sering protes. Kamu tuh sekali-kali bisa nggak ada hubungannya sama seni gitu, misalnya kayak gitu. Dan itu tuh susah sekali membedakan. Sampai di titik saya tiba-tiba suka berkebun. Nah, tahu-tahu sensasi yang berbeda banget ya berkebun, walaupun itu akhirnya beraktivitas sama anak-anak juga ya gitu. Ya. Tapi ternyata saya sampai bisa rela melepas melepas handphone yang kayak itu benar-benar kayak rilis banget. Terus misalnya pagi-pagi, walaupun sekarang sulit banget semenjak punya anak 3 nih, pagi saya suka banget jalan pagi karena itu waktunya saya scatter fokus kadang-kadang atau kadang bengong aja atau cuma dengerin podcast gitu kan. Itu recharge banget, minimal 2.000 langkah itu kalau nggak perlu 10.000 muluk-muluk lah, 2.000 banget gitu kan sebelum anak-anak makan dan segala macam. Dan itu kayak jadi me time banget. Selain itu saya nemuin lagi adalah satu lagi karena saya nggak suka olahraga yang gerak terlalu banyak, saya suka cikung, saya suka meditasi dan akhirnya sesederhana buteiko latihan nafas dan itu ngebuat saya cukup mengisi banget energi saya, walaupun pagi gitu saya nggak sempat jalan apa segala, ya udah aku latihan nafas aja deh, buteiko dan segala macam. Jadi itu aku pikir walaupun kayaknya cuman gitu doang, tapi gitu itu doang. Banget itu doang kayaknya. Tapi memang ada sisi yang memang tapi juga ada kalanya ketika saya bekerja tanpa saya lagi bawa anak-anak itu juga jadi pengisi tangki saya, kayak saya bekerja saya dengan tenang, terus saya bisa baca buku, saya bisa dengan itu juga bisa mengisi. Jadi suka bingung mengisi apakah benar-benar itu benar-benar berhubungan murni mengisi energi atau memang bersama pekerjaan. Jadi ya itu ternyata berkelindan aja semuanya kalau saya gitu. Mantap. Terima kasih Kak
Cuma ada berkebun, ada pas bekerja juga nikmat, ada jalan pagi dengerin podcast. Banyak nih ternyata ya, jalannya mantap lah. Oke, silakan teman-teman yang mau berbagi lagi. Wah, ini kayaknya di kolom chatting juga makin seru nih. Ada yang bisa dibaca nih, Kak Niki? Iya, dari Kak Fardani ya. Ya. Kalau nggak salah, dari Ya, Kak Fardani itu hobi nonton video kucing-kucing lucu. Ini mungkin video yang di TikTok kali ya, yang Ya. pendek-pendek gitu ya. Jadi barengan sama anak ikut nonton gitu. Merasa terhibur, anak-anak juga belajar tentang kucing. Iya. Nah. Kemudian juga dari Kak Penny. Kak Penny itu ternyata punya hobi main Duolingo. Belajar bahasa Mandarin. Wah, keren. Ini kalau Kak Penny bisa menyampaikan lagi mungkin di kolom chat, kira-kira yang terasa banget dengan emosi apa, Kak? Apakah ini bisa jadi mood booster? Jadi misalkan Kakak habis main Duolingo itu rasanya kayak wah, gitu apa ya? Kayak penuh, atau aktualisasi dirinya makin wah ternyata aku bisa gitu. Apakah ada rasa kayak gimana gitu? Jadi pengen tahu ini saya. Oke. Gimana ceritanya Kak Penny ini? Nanti silakan ya Kak ya, dilanjutkan di kolom chat atau kalau mau raise hand juga boleh. Kemudian kalau Kak Winnie adalah movie. Oh, suka nonton movie. Oke. Time ya. Mantap. Kemudian juga dari Kak Yuyun. Kak Yuyun itu healingnya dengan jalan kaki, terpapar matahari pagi, nyeker, plus stok es krim atau coklat di kulkas. Wah, ini mood booster banget ya Kak Yuyun ya. Mantap ini. Keren. Baiklah, wah luar biasa. Silakan teman-teman langsung berbagi saja hobinya apa kan? Jangan-jangan iya, saya hobinya apa ya? Karena selama ini mungkin sudah sangat terfokus gitu ya, ingin menjaga anak dan sebagainya, sampai ternyata nggak ingat gitu ya. Kapan terakhir saya melakukan hobinya? Padahal itu penting banget buat teman-teman untuk menghindari apa yang disebut oleh Kak Li sebagai burnout. Bisa dibacakan nih, Kak Miki. Oke, ini ada cerita yang menarik juga dari Kak Alin ini, baru menyadari kalau terlalu memaksa diri untuk selalu hadir untuk anak, sehingga seringkali burnout. Baru beberapa waktu ini, beberapa bulan terakhir menemukan pen by number, dan sekarang tiap malam saya lukis-lukis cat air. Wah, oke. Ini cerita dari Kak Lulu juga keren juga ya. More espresso, less espresso. Iya, ngopi santai ya. Sekedar ngopi sambil baca. Oke, terima kasih nih kakak-kakak semua sudah berbagi hobinya. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya. Siapa tahu ada orang tua di sini juga ya. Ternyata saya hobinya sama nih sama kakak-kakak di sini. Wah, langsung terlintas ide, dan itu bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan ke pasangan, ke anak bahkan. Mama ngopi dulu ya. Kamu di sana pasang waker nih ya 10 menit. Mama ngopi dulu. Kamu silakan. Itu nanti kita mulai lagi. Kalau boleh saya menarik garis ini ya. Silakan, jadi seperti yang tadi dialami oleh Kak Lin ya. Terkadang kita itu terlalu sibuk gitu ya, ngurusin anak, ngurusin rumah, belum lagi kalau kita kerja. Jadi kita itu lupa dengan diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Kita memang perlu memiliki suatu kegiatan di luar itu, di luar kegiatan, di luar rutinitas yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar utuh sebagai individu. Supaya kita seorang ibu, iya, kita seorang istri, iya, tapi kita jangan lupa kalau kita itu seorang wanita. Begitu juga untuk laki-laki ya. Yang laki-laki, ya seorang bapak, seorang suami, tapi dia juga seorang pria gitu, yang punya kebutuhan untuk agar individunya itu utuh. Nah, itu yang kita jangan lupa gitu. Jadi kalau misalkan ini benar-benar dipenuhi, nanti akan enak gitu. Peran sebagai individunya terpenuhi, nanti peran sebagai ibu, peran sebagai istri juga akan berjalan dengan baik. Kayak gitu ya Mas Andit ya. Nah, itu sudah ada di respon tuh sama Kak Feni tuh, Kak Miki. Saya dari dulu suka belajar bahasa Mandarin. Sejak pandemi ikut kelas Zoom belajar Mandarin dan teman-temannya seru. Belajar bahasa dengan Duolingo membuat saya merasa keren karena lengkap belajarnya
Dari kosakata, listening, speaking, merasa tertantang saat makin susah soalnya. Wah, ini nih ya, jadi mendapatkan kebahagiaan saat menantang, saat dapat tantangan dan kemudian bisa menyelesaikan, itu adalah bagian dari kebahagiaan yang perlu ditemukan ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi. Gimana Kak Miki, kita boleh lanjut ke pertanyaan kita keempat? boleh lanjut ke pertanyaan keempat. Ini adalah saya mau menanyakan ya, apakah kita teman-teman ya bisa mengenali kapan atau situasi seperti apa yang membuat kita ke-trigger, membuat kita itu emosi. Ini bisa dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Faktor internal misalkan, oh aku itu paling cepat emosi kalau kurang tidur. Nah, berarti kalau udah ngerasa kurang tidur, anak-anak ngajak main, maka saya, bentar, Umi tidur dulu. Mainnya nanti habis Umi tidur. Itu buat mencegah biar saya nggak meledak. Dan kalaupun misalkan udah meledak, ya apa yang dilakukan gitu? Kalau saya marah sama anak gitu karena saya kurang tidur, maka saya pergi dulu dan beneran saya tidur dulu. Sesudah saya bangun tidur, maka saya deketin lagi itu si anak yang tadi saya marah, terus saya bilang, maaf ya, tadi Umi itu udah marah gitu kan. Saya peluk dan kami ngobrol tentang perasaannya dia, tentang apa, tapi merilis perasaan negatif yang tadi ada gitu. Itu kalau kami sih, kalau di saya. Nah, kalau cerita teman-teman gimana nih? Pengen banget nih dengar ceritanya teman-teman. Oke, teman-teman semua silahkan boleh raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting kira-kira ya apa nih faktor yang menyebabkan bisa tersulut gitu ya. Terus kemudian biasanya mencegahnya gimana kalau sampai sudah keluar gitu ya. Karena penting sekali untuk mengenali, karena kadang-kadang ada juga yang nggak tahu ya kami, aku kenapa hari ini kemerungsung sih gitu, apa kayaknya anaknya cuma ketawa-ketawa doang, kenapa aku sebal gitu. Nah itu hal-hal yang kemudian perlu ditemukan, dan kalau sudah menemukan kan enak, kita bisa cari solusinya. Ini dari Kak Dita ini, silakan Kak Dita langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan gimana Kak, ada yang bisa memicu tersulut, silakan. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Saya Alif Okem ya. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Dita domisili Padang. Anak 2 orang usia 9 tahun dan 5 tahun. Oke. Saya mau cerita sekitar 3 tahun yang lalu ya, saya terdiagnosa hipotiroid. Pada saat itu saya sangat pemarah, impulsif gitu ya. Dan yang sering memicu marah terutama ya karena pada saat itu kan energi low ya, hipotiroid itu kan membuat energi low. Jadi memang mudah lapar, terus saya juga gejalanya kurang tidur gitu ya, sering insomnia gitu ya. Dan itu berdampak sekali ke keseharian, udah marah ke anak-anak. Jadi sampai sekarang saya juga kalau misalnya ada lapar, kurang tidur, itu energi pasti low. Dan kemudian saya mempelajari ya tentang energi, ternyata di otak yang mengontrol agar emosi kita stabil dan dewasa itu kan di prefrontal cortex. Memang butuh energi yang besar untuk tetap karena memang di sini diperlukan tidur cukup 8 minimal 6 jam tanpa jeda gitu ya, atau 42 jam per minggu. Terus tetap asupan makanannya dijaga, terutama serat dan buah gitu ya. Terus saya juga sekarang jaga pola hidup ya dengan tetap olahraga dan ya walaupun nggak banyak gitu ya yang sesuai ininya gitu, sama dengan meditasi, dan itu cukup membantu. Jadi ketika itu tersulut, ya saya mengecek lagi, oh hari ini energi saya lemah, makanya saya marah. Terus lagi yang sangat membantu itu adalah nafas sadar sih. Ketika itu tersulut, itu
coba mengambil jeda dengan sadar, dan akhirnya yang rangsangan marah karena sistem saraf simpatis itu kan jadinya berkurang, karena dengan nafas sadar kan memacu saraf parasimpatis ya, jadinya lebih tenang, terutama dengan nafasnya dihitung gitu ya. Ya. Dihitung gitu sehingga lebih bisa ngambil jeda, nggak langsung responsif dan impulsif ke anak. Jadi itu cukup membantu sih ketika itu terjadi gitu. Jadi emergensinya itu emergensi kitnya nafas sadar. Oke Kak Andit, saya. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi. Ya, sesederhana solusinya nafas ya teman-teman, menyadari nafas ternyata itu bisa membantu memberikan ketenangan, kerileksan, dan ya membuat yang tadinya mau tersulut jadi agak dijeda dulu terus nggak jadi tersulut ya. Begitu ya, luar biasa. Silakan Kak Winnie, langsung Kak sebutkan domisili, usia anaknya, apa nih yang bisa membuat seorang Kak Winnie tersulut kalau kalau tidak terpenuhi mungkin. Silakan Kak. Halo, selamat malam Kak Andit dan Vicky. Saya Winnie, saya domisili di Lombok. Anak saya baru 1, umur 3 tahun, cowok. Jadi mau sedikit berbagi aja sih, kalau misalkan saya tuh orangnya mudah tersulut kalau misalkan hal yang saya organisir hari ini tuh ada yang miss. Jadi itu udah kayak kacau, itu udah kayak wah ini pasti akan beruntun nih gitu. Tapi itu getting worse karena saya sampai self harm biasanya. Jadi saya akhirnya mengetahui kapasitas saya, akhirnya saya berobat untuk ke psikolog. Jadi di situ memang diajari untuk berlatih. Jadi mungkin buat teman-teman yang tersulutnya itu udah kayak nggak bisa dikontrol, mungkin lebih baik mencari bantuan profesional sih kayak gitu. Jadi selalu dibilang bahwa sebelum marah, sebelum melakukan hal-hal yang macam-macam, punya 10 detik dulu nih buat mikir. Buat baiknya seperti apa. Jadi saya biasanya sendiri dulu, terus saya nyoba tracking. Ini tadi marahnya, keselnya kenapa? Oke, keselnya karena ini. Emang kalau kayak gini kenapa? Kalau kayak gini, apakah ini merupakan ancaman bagi saya atau hanya pikiran saya aja yang merasa bahwa itu sebuah ancaman kayak gitu. Sambil setelah itu sambil kayak bernafas yang 5, 4, 3, 2, 1 itu sih Kak. 5 penglihatan sampai rileks, 4 terus pendengaran, terus 3 penciuman, 2 raba, terus 1 pejamin mata, itu untuk mengingat hal-hal yang membuat kita senang, merasakan bahagia. Jadi itu dipertahankan. Jadi ketika udah bangun lagi, membuka mata, itu perasaan yang tadi itu, yang seneng itu yang ada gitu sih. Itu aja. Nah, kalau boleh tahu satu dong, Kak Winnie, apa yang menyulut biasanya? Tahu tadi organizing ya, begitu organizing itu tidak lancar langsung jeng-jeng gitu ya Kak? Iya benar. Misalkan kayak sesimpel, apalagi kan itu karena punya anak balita, dia kan nggak bisa ditebak ya. Kadang jam segini, oke, aku harus ini. Tapi ternyata di jam segitu dia tantrum. Nah, itu kan langsung bubar itu ya jadwal harian ya. Iya, jadwalnya kan jadi berantakan gitu. Jadi emergennya tuh jadi banyak banget, misalkan kayak 30 menit atau berapa. Dan memang kan sebaiknya kalau tantrum harus ditenangin gini. Jadi sayanya nggak tenang, anak nggak tenang, tapi saya harus nenangin gitu. Sip. Terima kasih Kak Winnie sudah berbagi, mudah-mudahan bisa ikut melegakan buat teman-teman di sini yang punya, iya juga, saya juga gitu. Makasih ya Kak Winnie sudah berbagi, karena itulah tujuannya ruang berbagi ini. Silakan Kak Gemma, mau berbagi lagi? Kalau Kak Gemma emang bisa disulut? Silakan Kak. Ya, halo, maaf terpantik untuk ngomong langsung aja. Langsung aja lah. Jadi kalau misalnya kepantik tuh, kalau misalnya internal mungkin sama kayak kami Kia, kayak kalau pas udah capek, akut, paling istirahat, kasih jeda, keluar bentar apapun itu. Tapi yang justru menjadi belakangan permasalahan justru adalah faktor eksternal. Ketika misal ada masalah, misalnya masalahnya itu bahkan bukan dari keluarga inti, dari luar, orang tua atau segala macam yang membuat pikiran yang akhirnya nggak bisa keluar nih misalnya, tapi adanya di pikiran, jadi overthinking semuanya di sini. Terus habis itu misalnya lagi, atau bahkan kayak suami lagi sibuk banget nih segala macam, kayak oke gue capek sendirian apa segala macam, jadi kayak kesel banget. Nah itu sebetulnya
keselnya kan kayak alam bawah sadar ya, maksudnya kayak udah ya udah karena biasa melakukan aktivitas sehari-hari sampai lupa bahwa itu ada yang kesimpan. Nah, di alam sadar itu yang memicu akhirnya tiba-tiba misalnya ngomel-ngomel sama anak-anak, padahal anak-anak sebetulnya cuma melakukan kesalahan kecil gitu. Tapi kita ngomel-ngomel tuh bikin reseh gitu, kayak kok tiba-tiba kayak jadi misalnya si yang kecil gitu misalnya makan tiba-tiba dia lagi itu kan energi juga, kadang-kadang kita energinya nggak bagus, anaknya juga makannya tuh jadi kayak malas nih, ngapain nih gue di tempat yang kayak gini gitu. Nah itu tuh kan sebetulnya jadi tersulut. Jadi biasanya kalau udah tahu udah mulai ngomel-ngomel nih alarm nih, berarti how to solve it. Jadi biasanya aku udah ada alarm dan solvingnya. Jadi kayak oke, kayak gini biasanya harus ada yang dikeluarin. Entah biasanya mungkin kayak kalau emang itu udah parah banget, aku akan ke psikolog gitu. Tapi kalau misalnya masih bicarakan ngobrol dengan suami, sebisa mungkin aku akan bilang, misalnya suamiku lagi sibuk, aku cuma bisa teks panjang, udah kayak biar mau ngomel mau apa biarin aja, kamu mau jawab enggak, yang penting aku keluar, udah gitu. Setelah itu mungkin suami juga masih kayak capek apa gimana, nanti ada waktu titik kita akan ngobrol, udah gitu kan. Jadi itu yang jadi malah justru yang dari eksternal yang ngebawa pikiran itu yang paling menyulut. Kadang-kadang anak nggak salah apa-apa jadi kena, padahal mereka sebetulnya baik-baik aja dan mereka nggak ada masalah sebetulnya, karena mereka ketika kita stabil, mereka juga ternyata stabil sih. Luar biasa. Terima kasih Kak Gema sudah berbagi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teman ya buat teman-teman yang aku sih aman di dalam, yang dari luar-luar ini nih. Itulah kalau Kak Gema kemudian sudah memberikan beberapa tips-tipsnya ya, luar biasa. Silakan nih Kak Miki, di kolom chatting ada yang menarik kah? Iya, di kolom chatting lumayan ramai juga ya. Jadi ini dari Kak Rika, ketriggernya itu kalau lapar, sampai anaknya udah paham nih. Jadi udah mama makan dulu aja gitu. Oke. Gitu ya. Bagus. Komunikasikan ke anak-anak ya kan. Jadi anaknya tahu, wah ini mama ngomel-ngomel nih, lapar ya mau, udah makan aja dulu mah gitu. Oke. Dari Kak Rara, selain kurang tidur, gampang banget ketrigger kalau suami pulang telat. Apalagi kalau udah malam biasanya energi udah sisa-sisa, gimana cara netralisirnya? Faktor luar lingkar kendali, iya, berhubungan dengan pasangan. Nanti silakan diomongin sama suaminya ya Mbak. Yes. Kemudian juga dari Kak Dia, ini berhubung dengan inner child ya. Lebih tepatnya ada sibling rivalry waktu kecil, suka terbawa emosi masa kecil ketika anak melakukan hal yang dilakukan adik saya dulu waktu kecil. Tidak izin mengambil meminjam barang, itu mudah sekali ke-trigger. Sadar, tidak, ya diri ini sadar, seharusnya itu marah nggak baik gitu, tapi tiba-tiba mudah sekali tersulut. Untuk masalah luka pengasuhan masa kecil, mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman, saya juga ada sih, pengalaman ini, inner child, cuman kalau diomongin ini satu bab sendiri nih, satu jam sendiri. Jadi intinya adalah Kak, memang ya ada proses untuk menyembuhkan itu, tapi coba dulu kita lihat kebutuhan kita yang tadi, apakah ketika anak melakukan itu kemudian kita marah, saya sadar marah itu nggak baik, tapi kenapa tiba-tiba saya sadar? Coba kakak melakukan tracking seperti yang dilakukan oleh Kak Winnie. Aku marah, kenapa ya? Oh karena anakku melakukan ini. Coba dicek, apakah kakak hari itu ketika marah, kebutuhan dasarnya ada yang terpenuhi nggak? Ada yang nggak terpenuhi nggak? Kemudian coba cek lagi bagaimana dengan tangki cinta kakak. Apakah waktu itu tangki cintanya udah terpenuhi nggak? Bagaimana hubungan dengan pasangan? Apakah baik nggak? Apakah memang kurang? Misalkan kakak suka sentuhan tapi suami jarang memberi sentuhan, gitu, itu juga bisa. Lalu coba di cross check lagi, apakah selama ini saya punya kegiatan lain di luar kegiatan yang uplok bersama anak dan rumah enggak? Jadi ini jalannya bebarengan, karena nanti untuk menyembuhkan luka pengasuhan, selain ada kegiatan sadar yang perlu kita lakukan, juga ada faktor dalam yang perlu kita perkuat. Seperti itu tadi, tangki cinta, kebutuhan dasar, dan juga kegiatan lain untuk berjeda. Nanti silakan dilakukan tracking ya Kak Diah ya. Kalau misalkan memang berat sekali, nanti bisa seperti sarannya Kak Gema dan Kak Winnie, bisa menghubungi tenaga yang ahli psikolog untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu ya Mas Andit ya. Oke, mantap. Next lagi Kak, masih ada yang seru nih. Oke, ini
Kalau dari Kak Wida itu nafas sadar ya. Iya, nafas sadar itu memang berpengaruh banget. Kemudian Kak Nelly itu mood lagi turun ketika menstruasi ya. Faktor yang kedua ketika sedang tidak akur dengan suami. Oke, ini memang pengaruh banget ya Kak Nelly. I feel you banget deh. Yang ketiga, kalau sudah tiba akhir bulan belum gajian tapi banyak. Oke. Ya, I feel you banget deh. Caranya mengatasi adalah menyadari dan menerima kondisi, buka daftar mood booster, nafas sadar, main bebas bersama anak-anak. Ya. Mantap, langsung dengan solusinya ya, walaupun kemudian tantangannya ada beberapa, di bawah ada solusinya. Mantap. Iya, kemudian dari Kak ini nih, mudah kelepasan emosi saat kecapean dan saat mendekati minggu datang bulan. Ketriggernya saat anak sudah dikasih tahu jangan, namun masih sengaja melakukan, padahal secara sadar paham anak ini memang masih kecil ya. Bukan sengaja bikin marah, tapi memang mengingatkan diri sendiri bahwa anak ini tidak ada maksud buruk atau sengaja membuat marah. Ini hanya trigger, bukan kesepian anakmu, sambil ambil nafas panjang dan hembuskan perlahan. Oh, itu solusi yang dilakukan. Nafas lagi, kemudian secara sadar menanamkan ya. Bagus banget ini Kak Lin. Dengan melakukan tracking ya, Mas Andit ya. Oh, anakku dibilangin nggak mau dengerin, ternyata kakak mampu melakukan tracking. Oh, anak saya ini ternyata memang masih kecil. Dia itu nggak ada maksud buruk gitu. Cuman ini. Cuman aku yang terlalu over memberikan respon. Nah, bagus banget ini Kak Lin. Kemudian dari Kak Nur Fauzia adalah dari faktor pasangan. Iya, faktor pasangan memang sangat mempengaruhi. Gitu ya? Oke, kemudian dari Kak Fadila Nana, kurang tidur bikin emosi, gampang tersulut, ditambah ngelihat rumah berantakan, atau benda-benda yang tidak pada tempatnya. I feel you banget deh, Kak Nana. Terjadi pada saat saya marah, bentuknya ngedumel, ngomel sama anak, akhirnya upaya saya adalah nafas sadar dan segera beberes dulu dan segera tidur. Oke, ini langsung nafas sadar, tidur, itu adalah kebutuhan dasar teman. Jadi, bagus. Kemudian juga ini ya, Kak Dita itu juga suka journaling untuk mengurai kekusutan. Ya, ini journaling itu juga sangat membantu ya. Kemudian, oh ini ada dari Kak Lin ini pernah melakukan hipnoterapi tentang masalah inner child. Oke, ini nanti bisa dipakai sama Kak Dia ya, yang tentang inner child tadi. Kemudian Kak Rara itu kurang tidur. Oh ya, ini tadi ya. Oke, itu adalah. Terima kasih teman-teman. Ternyata memang sebenarnya udah bisa mengenali. Oh, yang bikin aku ke-trigger adalah ini. Dan kita sama-sama saling effort berjuang itu adalah bagaimana cara mengendalikan emosi, walaupun kita tahu sebenarnya marah itu nggak baik ya Mas Andit ya. Tapi kok kenapa masih kelepasan? Oke. Kita udah tahu teorinya bahwa kalau kebutuhan dasar kita kurang, tangki cinta kita kurang, kemudian adanya kegiatan hobi itu bisa meningkatkan kewarasan, kita udah tahu teorinya, jadi kita tinggal terus berupaya menjadi lebih baik untuk berproses. Biar emosi itu ya sekali keluar nggak apa-apa sih, tapi ya nggak kebablasan. Gitu ya Mas Andit ya. Mantap, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Ini nggak kerasa udah 42 menit lewat 8 ini kami wes lah kita langsung pertanyaan romantik terakhir kita selesaikan malam hari ini. Kalau yang pemantik yang terakhir ini tentang ini Mas Andit. Apa namanya? Delegasi. Tadi saya ingat ceritanya Kak Gema, ada aku belum ini kan, jadi ngerasa kayak merasa panik ya di otak kita itu. Nah, kita perlu mendelegasikan. Karena ternyata mendelegasikan ini bisa mengurai kekusutan dan bisa lumayan menurunkan emosi kita. Teman-teman ada pengalaman nggak mendelegasikan ini? Kemudian bagaimana efeknya pada emosi? Oke, langsung dicontohin dulu deh Kak Miki biar teman-teman. Kalau saya ya, waktu yang paling ribet itu kan pagi. Jadi saya bagi tugas sama suami. Kalau pagi saya yang megang anak-anak, maka suami bagian ngurus sarapan. Entah dia beli, entah dia yang masak. Gitu. Kalau misalkan saya yang ngurus sarapan, maka anak-anak sama suami. Jadi itu. Dan ternyata pagi itu
krusial banget. Kalau Oh, pagi oke. itu berjalan baik, itu nanti waktu siang, sore, malam itu enak kita. Jadi dijagain ya Kak Miki ya waktu paginya, makanya Iya. kemudian ada delegasi di situ untuk kemudian memastikan pagi itu bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih nih Kak Miki untuk inspirasinya. Oke, next ada Kak Rara nih. Silakan Kak Rara, langsung domisili, usia anaknya, dan bagaimana nih soal pendelegasian supaya bisa tetap terjaga kewarasannya. Silakan Kak, ada cerita apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Rara, domisili di Jakarta Barat. Saya punya 2 anak laki-laki, yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 bulan. Untuk urusan mendelegasikan sebetulnya sudah lama ya. Jadi kalau dulu pas masih ada asisten yang menginap di sini, saya mendelegasikan 5 jam waktu sehari-hari untuk menemani yang anak pertama, karena saya masih beraktivitas di luar keseharian di rumah domestik gitu. Jadi saya harus bekerja di rumah. Itu biasanya saya memberikan rules sebetulnya, bagaimana cara mendampingi anak. Jadi bukan sekedar ya udah kamu temenin semuanya, terserah mereka, terserah kamu gitu mau main apa gitu. Tapi saya punya rulesnya gitu. Dia harus seperti ini, dia harus seperti ini, kamu harus seperti ini gini. Kemudian kalau sekarang kondisinya sangat jauh berbeda. Itu sebetulnya bukan mendelegasikan ya, tapi kita benar-benar sharing tanggung jawab sama suami. Pagi-pagi, karena saya itu nggak bisa bangun pagi, karena kalau saya dipaksa bangun pagi, saya akan menjadi macan, dan saya tidak mau menjadi macan. Jadi saya udah bilang sama suami, aku jangan dipaksa bangun lebih pagi ya, karena kalau misalnya bangunku pagi, moodku berantakan, jadinya malah semuanya nggak kepegang. Jadi dia memang morning person, dia yang bangun duluan. Kemarin-kemarin pas lagi benar-benar nggak ada asisten, dia yang mengambil alih cucian, dia yang buang sampah. Nanti setelah itu saya yang nerusin. Dengan begitu, karena kan sekarang kondisinya masih punya bayi 3 bulan. Yang biasanya bikin saya kemerungsung itu, apa kemerungsung tuh artinya? Kayak resah gitu ya, nggak fokus. Itu kalau ngelihat cucian bayi, baju-baju bayi itu pada kotor belum dicuci. Karena kan baju bayi itu kan sedikit, tapi sering banget kotor. Nah kalau itu tuh belum kecuci, itu rasanya deg-degan, oh nanti kalau habis gimana gitu. Nah itu tuh harus banget bersih gitu, harus banget dicuci. Ada atau tidak ada ART gitu. Jadi itu diambil alih oleh suami saya. Jadi nanti suami berangkat ke kantor, saya udah tinggal yang ngangkut-ngangkutin di jemuran, yang balik-balikin jemuran gitu. Jadi keseharian saya pagi-pagi tertolong berkat pendelegasian ini. Itu sih saat Terima kasih Kak Rara untuk berbagi, sehingga delegasi cucian bayi membuat hari berlangsung dengan luar biasa gitu ya Kak Rara. Sesederhana itu teman-teman, ternyata delegasi bisa membuat perjalanan keseharian menjadi lebih asik lagi. Wah, ini ada Kak Fadila nih. Silakan Kak Fadila, langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan ada cerita pendelegasian apa nih Kak yang membantu membuat sehari-hari jadi makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana, domisili di Jambi, 3 putri, 12, 10, dan 4 tahun. Nah, kalau kegiatan delegasi kan hampir sama dengan Kak Rara, cuma bedanya cuci piring ya. Kalau cuci piring, saya tuh kalau siang masak, tapi nggak cuci piring. Itu cuci piring tugasnya suami itu sebenarnya nggak ada omongan sih. Saya nggak, tapi seperti kita sudah tahu aja gitu. Saya masak, semuanya masak, semua cucian saya taruh aja di di tempat cucian. Nanti suami akan tahu bahwa ya memang dia tugasnya cuci piring. Selain itu juga kalau sore kan kami ini punya jadwal bersih rumah itu pagi sama sore. Kalau pagi itu sudah didelegasikan sama anak pertama untuk nyapu rumah. Kalau sore itu suami tinggal lihat. Kalau saya sempat nyapu, berarti saya. Kalau enggak, berarti suami itu. Ya, alhamdulillah semua bisa berjalan tanpa ada minta tolong. Tapi kita semua paham bahwa delegasi kerjaan cuci piring dan nyapu itu ketika pagi si anak pertama, ketika sore itu ya antara saya atau suami. Jadi dengan delegasi itu cuci piring dan nyapu, beres-beres rumah. Karena anak-anak sudah tahu emaknya ini sukanya rapi. Iya, anak-anak kalau misalnya berantakan itu gampang banget emosian. Jadi alhamdulillah semua bisa diajak bekerja sama.
bisa menjaga kewarasan sampai sekarang alhamdulillah. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadila. Enak ya dengar ceritanya ya. Tapi pasti menuju supaya semuanya seiring sejalan pasti ada ceritanya tentu ya, ada proses-prosesnya. Terima kasih Kak Fadila sudah berbagi, dan nih ada Kak Luana nih yang mau berbagi. Silakan Kak Luana. Asik nih ya lagi sendirian ya. Gimana Kak? Apa proses pendelegasian apa yang membuat keseharian lebih asik? Silakan sebutkan domisili, usia anaknya, dan langsung Kak, silakan. Ini sudah keluar suaranya, sudah unmute, tapi kemudian suaranya nggak masuk nih Kak. Apa dicabut aja mungkin untuk sementara headsetnya? Mungkin kita dicoba dulu. Nah itu nggak masuk tuh Kak, itunya si suara headsetnya, atau dicabut aja mungkin. Nah. Oke, segini jelas ya Kak ya? Nah ini baru Kak. Silakan Kak. Oke, perkenalkan. Malam Kak Andit, Kak Miki, saya Luana. Sekarang domisili di Jombang, Jawa Timur. Anak 1, usia akhir bulan ini 5 tahun, laki-laki. Nah, kalau pekerjaan yang bikin saya sering kelelahan gitu tuh yang namanya setrika. Urusan baju. Mantap. Tapi saya bersyukurnya itu sejak saya udah mulai pusing dengan urusan setrikaan itu waktu anak usia 2,5 tahunan itu, suami udah bilang udah baju-baju rumahan gak usah idealis disetrika, udah dilipat-lipat aja cukup gitu ya. Memang dulu tuh sempat saya tuh di fase yang idealis harus setrika itu kan karena mama itu bersihan gitu, bersihan super duper rapi dan secara dalam itu ngaruh di saya. Aduh, berasa nggak perfect nih jadi ibu kalau nggak rapi banget. Tapi dari situ saya mulai berdamai. Oke, saya udah lambaikan tangan gitu. Jadi saya mulai turut masukan dari suami buat lipat-lipat aja. Dan kalau sekarang tuh ya hampir senada sama kakak yang sebelumnya tadi ya. Kalau ember udah ditaruh ya kadang-kadang kalau saya bisa dikit-dikit, saya tuh tipikalnya yang mending dicicil gitu. Tapi kalau udah kelanjur menggunung ya mau gimana lagi gitu. Biasanya kadang suami sekarang udah mulai bisa inisiatif buat langsung, tapi kadang-kadang bagi tugas, bantuin dong gitu. Terus kita mulai bagi-bagi, tiap aku pegang yang cucian yang besar-besar, nah suami pegang yang kecil-kecil seperti itu, termasuk baju anak, daleman segala macem. Kecuali baju kerja sih mungkin masih bisa lah aku setrika gitu. Dan ya puji Tuhan berkat homeschooling di Rumah Inspirasi juga nih, anak tuh umur 4 tahunan tuh udah tertarik buat lipat-lipat baju, dan saya juga amazing banget Jadi kadang tuh lipat-lipat baju tuh dia mau ya, meskipun kadang-kadang dia tuh pilih-pilih ya. Aku cuma mau baju yang ada lengannya aja dilipat gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya paling enggak itu lumayan membantu sih. Oh iya, tadi sempat ke-trigger juga sih saya buat bahas yang tadi ada case inner child. Inner child ya tadi. Ya sedikit aja sih. Tadi saya sudah tulis di komen juga. Memang sih kalau kayak case inner child tuh waktu parenting kayak gini kan gampang terpantik gitu. Nah ini saya hipnoterapis juga, jadi memang perlu banyak kita work juga, banyak latihan seperti yang tadi diceritakan teman-teman juga, ada latihan pernapasan, terus mungkin journaling, bahkan hipnoterapi juga nggak selalu sekali sesi selesai ketok magic gitu kan, enggak seperti itu. Ya tetap semangat aja dulu buat teman-teman yang lagi di fase-fase itu. Ya itu dulu aja yang bisa aku sharingkan. Thank you Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Luana sudah ikut berbagi malam hari ini, dan kayak di kolom chatting sudah ada respon apa nih Kak ya? Ada bisa dibacakan mungkin di kolom chatting mungkin? Atau dari Kak Nelly ya. Jadi rumahnya besar, anggota banyak, untuk menyelamatkan kondisi itu di pagi hari adalah pakai ART. Jadi delegasian ke ART meskipun nggak full day. Kemudian tugas berberes rumah itu ini ya,
didelegasikan pada ART, jadi Kak Nelly fokus ke yang lain kayak nyiapin sarapan, kemudian bonding sama anak tanpa harus terburu-buru mengerjakan pekerjaan rumah. Itu dari Kak. Oke, jadi ART membantu ya teman-teman Iya. untuk dalam proses delegasi ya ketika dibutuhkan. Nah. Oke, sepertinya udah semua ya. Paling dari Kak Elsa tadi saya baca mana tadi? Yang mana tadi? Kak Elsa itu bilang mana sih tadi ada cuciannya Kak Elsa itu tadi? Lupa saya. Oke, baiklah. Oh ini dia. Kalau saya cucian bayi dipangkas, cuma bedong aja 3 lembar. Kalau lagi santai bedong dan klodi gitu. Jadi maksudnya salah satu tipsnya juga mungkin ya mengurangi beban-beban yang seperti itu. Kayak tadi kalau Ana, oke lah, saya lepaskan dulu setrikaan gitu ya. Jadi sekarang sesuai dengan situasi dan kondisi terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya malam hari ini, luar biasa. Tadi sempat sampai 50 partisipan loh Kak Miki, luar biasanya ya. Memang malam hari ini temanya cukup asik nih, cukup seru sehingga bisa menginspirasi teman-teman semua. Silakan mungkin Kak Miki kalau ada yang mau disimpulkan dari obrolan kita malam hari ini, dan teman-teman boleh yang mau difoto bersama kita buka kameranya. Silakan Kak Miki, saya dulu teman-teman buka kamera. Tes cek Kak Miki, gimana? Iya. Ada yang bisa disimpulkan dulu mungkin dari obrolan kita malam hari ini sambil nunggu teman-teman membuka kamera? Oke, kalau tentang kesimpulan tadi sebenarnya udah saya sampaikan sih Mas Andi. Jadi kita jangan lupa dengan peran kita sebagai individu secara utuh, meskipun kita itu adalah seorang ibu dan juga seorang istri, meskipun kita itu adalah seorang ayah dan juga seorang suami, tapi jangan lupa kita itu adalah seorang individu yang utuh, jangan lupakan itu, karena itu juga mempengaruhi kewarasan. Apabila ini ya, memang kita butuh bantuan, nggak usah malu untuk menghubungi psikolog atau tenaga yang memang berkompeten untuk membantu kita merilis emosi-emosi negatif yang ada. Itu Mas Andi. Oke, terima kasih ya teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan sesi sharing kita bermanfaat, dan buat teman-teman semua, semoga kita bisa bertemu lagi nih di ruang berbagi episode berikutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa minggu depan. Semoga semakin sehat dan selamat menemukan hal-hal menarik di dalam keseharian homeschoolingnya, karena di dalam perjalanan Ramadan biasanya banyak banget tuh tema-tema tematik yang menjadi pintu belajar yang luar biasa. Oke, kita foto dulu. Silakan jaga senyumnya, lihat di kamera. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, saya cek. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Dan sedikit mengingatkan sebelum saya bacakan pantun penutup bahwa besok khususnya buat teman-teman peserta Jumpstart ya, Jumpstart usia dini, akan ada webinar penutupan di pukul 1 siang ya. Jadi webinar penutupan Jumpstart nggak kerasa ya, Jumpstart 2 bulan ternyata selesai juga, dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari kebersamaan kita selama 2 bulan ini, selama 8 pertemuan ini. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya, terima kasih buat semua yang sudah berbagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan kita tunggu hadirannya di ruang berbagi selanjutnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar, cari sekarung beras. Beras direndam untuk dijadikan acar. Pentingnya menjaga orang tua tetap waras. Ortu waras, keseharian pun berjalan dengan lancar. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, sehat-sehat. Terima kasih Kak Miki dan teman-teman semua.